Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Jelas, Pak. Oke, baik. Selamat pagi Pak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam online seminar pada pagi hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak pada presenter kita, pada speaker kita, Ibu Dini Wahyu Hapsari, yang berkenan di sini untuk sharing ilmu dalam online seminar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai untuk melihat dan juga mendengarkan di sini pemaparan dari Ibu Didi, jadi perlu saya sampaikan di sini untuk susunan acara pada online seminar pada pagi hari ini. Jadi untuk yang pertama, nanti kita akan memulai online seminar ini dengan penyanyian bersama lagu Indonesia Raya, kemudian disusul dengan Marcelcom University, kemudian akan langsung disusul dengan pemaparan dari Ibu Dini Wahyu Hapsari. Nah, kemudian untuk pemaparan di sini, jadi cukup fleksibel sebenarnya waktu pemaparan di sini, meskipun di jadwal untuk online seminar pada pagi hari ini itu berdurasi sekitar 1,5 jam. Nah, tapi nanti kita serahkan saja kepada pemateri di sini, Ibu Dini Wahyu Hapsari. Biasanya untuk pemaparan materi sekitar 30-60 menit, kemudian disusul dengan tanya jawab di sini. Nah, bagi Bapak Ibu dosen maupun teman-teman mahasiswa di sini, bila ada pertanyaan yang ataupun juga ada hal yang ingin disampaikan kepada pemateri kita, jadi mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Ibu Dini atau mungkin bisa melalui kolom pesan. Nanti biasa saya bacakan nanti untuk pertanyaan ataupun juga hal yang ingin disampaikan kepada Ibu Dini Hapsari. Kemudian setelah tanya jawab nanti akan lanjut dengan penutup. Tapi sekali lagi sebelum nanti kita mengakhiri acara pada seminar pagi hari ini, jadi saya meminta partisipasi bagi teman-teman mahasiswa ataupun juga bagi Bapak Ibu dosen untuk mengisi link feedback nanti akan saya bagikan di kolom pesan di situ. Dan kalau untuk link feedback itu juga dapat digunakan bagi teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat dalam menghadiri online seminar pagi hari ini. Jadi langsung saja. Jadi untuk mempersingkat waktu di sini, jadi untuk sesi acara yang pertama, jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian disusul dengan penyanyian lagu Marcelcom University. Sinergi bangun negeri, satukan tegak bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin masa dan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluluran bangsa, masyarakat dan bangsa.
Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa. Jadi sebelum layar di sini dan juga waktu saya serahkan kepada Ibu Dini Hapsari. Jadi singkat saja saya akan menceritakan atau juga akan membicarakan di sini terkait biografi dari Ibu Dini Hapsari. Jadi Ibu Dini di sini jadi kurang lebih sudah 9 tahun beliau mengajar di Telkom University pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Kemudian untuk pendidikan sarjana hingga pendidikan doktoral dalam bidang akuntansi ditempuh beliau di Universitas Pajajaran. Jadi saya sangat yakin dalam sesi seminar online pagi hari ini, jadi kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dari Ibu Dini, khususnya terkait bagaimana sebenarnya good corporate governance itu dapat dijalankan, yang dapat memberikan tentunya manfaat ya bagi para stakeholders di dalamnya. Mungkin langsung saja Ibu Dini Hapsari. Jadi untuk waktu dan juga layar di sini saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza tadi sudah memperkenalkan saya ke rekan-rekan audiens di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University dan adik-adik mahasiswa ya, dan juga beberapa rekan dari eksternal Telkom University. Terima kasih sudah berkenan ikut bergabung di kegiatan ini, yaitu seminar online, ini seri yang ke-35 ya, Pak Riza ya. Terima kasih untuk FEB yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk apa ya di sini kalau dibilang pemaparan atau sharing dari bagian dari penelitian saya beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini juga diorganize oleh 3 kakak atau kelompok keahlian dari FEB, dari kakak Finance and Accounting, PAS, itu kakak saya sendiri, kemudian dari kakak ICT Based Management, kemudian yang ketiga itu adalah kakak SEE ya, Strategi Entrepreneurship Ekonomi ya, saya agak lupa, maaf kalau salah ya. Pagi ini saya akan berbagi, mungkin bukan berbagi ya, saya bercerita nih, izin saya share screen ya, Pak Riza bisa udah terlihat ya? Sudah, Ibu Dini? Oke. Kalau mungkin saya nggak akan berlama-lama juga ya untuk menjelaskan paparan saya, karena sebetulnya yang saya ketahui ini hanya baru sedikit ya dari apa yang pengalaman saya kemarin waktu penelitian, sedangkan di sini ada beberapa dosen yang atau rekan kerja yang lebih berpengalaman dibanding saya. Di sini saya lihat ada Pak Suparwoto. Selamat pagi Pak, terima kasih. Nanti kita mohon masukannya juga ya Pak kalau ada kekurangan dari yang saya sampaikan saat ini. Kemudian untuk semuanya ya,
Bu Wiwin, terima kasih Bu Wiwin, Bu ya rekan saya, kemudian saya ada Bu Leni tadi ya, Pak Kunta, terima kasih semuanya. Mohon maaf saya nggak mungkin sebut satu persatu. Oh ya, ada Prasojo juga. Oke, terima kasih. Baik, saya akan mulai paparan saya. Di sini tema yang saya ambil itu adalah optimalisasi kinerja perusahaan melalui self-assessment good corporate governance. Saya bicara di sini corporate governance itu memang lebih menitik beratkan pada self-assessment-nya. Jadi khusus untuk self-assessment-nya karena unit analisis yang digunakan di sini adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan BUMN di sini dia berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Mereka wajib melaporkan penerapan tata kelolanya dengan melakukan self-assessment atau penilaian sendiri yang dilakukan oleh perusahaan. Nanti akan lihat, nah ini diharapkan tata kelola yang baik dari BUMN ini bisa mampu mengoptimalisasi kinerja dari BUMN yang selama ini selalu menjadi sorotan publik. Jadi kalau kita lihat di sini, yang saya titik beratkan itu adalah fenomena yang terjadi terutama untuk di Indonesia, di masyarakat umum. Jika ada case atau kasus terutama terkait dengan kinerja dari BUMN atau apapun yang terjadi di BUMN itu memang akan menjadi sorotan publik gitu ya. Beda kalau yang berkasus itu adalah perusahaan swasta gitu. Karena memang di sini BUMN itu didirikan oleh pemerintah itu untuk membantu perekonomian, salah satunya itu adalah untuk membantu perekonomian di Indonesia gitu. Jadi setiap ada masalah pasti dia akan menjadi sorotan. Belum BUMN di sini sendiri itu saham mayoritasnya itu minimal 51% dimiliki oleh pemerintah. Jadi udah rahasia bersama gitu. Oh ini BUMN ini dia dapat porsi khusus nih dari pemerintah gitu. Nah kemudian adanya bantuan dari pemerintah juga untuk beberapa BUMN yang sedang mengalami permasalahan dari keuangannya atau kinerjanya. Jadi di sini memang pemerintah tuh mengharapkan BUMN di sini dia bisa membantu PNPB, penerimaan negara bukan pajak, itu sekitar 30% dari laba seluruh BUMN, diharapkan 30% itu bisa membantu penerimaan negara bukan pajaknya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat di gambar di sini yang muncul, ternyata dari dekade 2008 sampai dengan 2019, saya cut off di 2019, itu memang sumbangan dari laba BUMN itu kisarannya baru di 10 hingga 20%. Saya tidak ngambil di 2020 dan seterusnya karena memang semakin turun. Jadi seiring dengan kondisi dari pandemi kemarin, BUMN pun sama dengan perusahaan lain, dia terkena imbas dari pandemi COVID-19 yang lalu. Terutama untuk perusahaan-perusahaan di sektor untuk yang transportasinya dan pariwisata itu hampir semuanya terkena imbasnya ya, termasuk untuk yang BUMN di sini. Nah, dari permasalahan yang muncul dari belum tercapainya keinginan dari pemerintah itu sendiri, ini bisa dilihat, oh ternyata masih terdapat beberapa BUMN yang mengalami kerugian, terutama untuk BUMN yang size perusahaannya, skala perusahaan itu kecil ya, itu mereka belum, kalau mereka belum mampu memberikan laba yang besar, mereka juga kalaupun memberikan, atau mungkin mereka masih untuk laba aja itu udah baik ya gitu. Jadi permasalahannya di situ, dan dari tahun ke tahun itu memang hanya ada 10 perusahaan besar yang BUMN yang masuk size besar itu yang dia bisa menyumbangkan labanya cukup besar. Nah, di sini tidak saya tampilkan ya dari 2 tahun terakhir untuk BUMN tersebut. Nah, kemudian ternyata itu nggak hanya BUMN yang
skala kecil saja yang mereka bermasalah, ternyata beberapa BUMN skala besar maupun go public pun ada beberapa yang mereka juga pernah mengalami kerugian seperti yang dialami oleh Garuda Indonesia sampai dengan sekarang ya, kalau Garuda Indonesia sampai 2022 gitu. Dan kalau Garuda Indonesia emang nanti lebih permasalahan itu dari masalah tata kelola di Garuda, kemudian dan juga pemborosan ya sebetulnya kalau untuk Garuda Indonesia, kemudian Krakatau Steel yang meskipun di awal 2022 menyatakan dia sudah memperoleh laba, tapi sebelumnya itu sekitar 6 tahun Krakatau Steel mengalami kerugian perusahaan di sektor baja. Kemudian satu lagi adalah PLN. PLN meskipun dia belum go public, tapi PLN ini merupakan perusahaan monopoli kelistrikan di Indonesia. Jadi sebuah pertanyaan juga, kenapa perusahaan yang monopoli kok dia bisa mengalami kerugian juga? Itu kemudian di sini yang menunjukkan bahwa kinerja BUMN sendiri, BUMN perusahaannya ya per BUMN itu ternyata dia belum maksimal. Jadi belum seluruh BUMN di sini tuh bisa memaksimalkan kinerjanya. Ya memang banyak faktor yang mempengaruhi ya, baik dari sisi birokrasinya ataupun sisi lainnya. Karena BUMN di sini sangat tergantung sekali atau dia sangat terkait sekali dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun sebetulnya beberapa BUMN yang bermasalah itu mereka akan masuk di klasternya sekarang tuh disebut klaster dana reksa, itu yang menampung beberapa BUMN yang mengalami masalah keuangan, tapi itu pun sebetulnya nggak selalu dana dari pemerintah atau dari Kementerian Keuangan tuh disalurkan seluruhnya ke BUMN, itu ada peraturan, ada aturannya lagi sendiri itu ya, BUMN mana saja yang dia akan masuk di klaster dana reksa ini atau yang akan rencananya diselamatkan oleh pemerintah. Yang di 2022 ini juga kemarin terakhir kalau nggak salah tuh ada BUMN yang akhirnya ditutup oleh Kementerian BUMN, kalau nggak salah ada 7 BUMN, itu pun BUMN yang benar-benar mereka tuh sudah nggak beroperasi lagi, jadi udah nggak ada kegiatannya sama sekali sekian tahun, beberapa tahun ya. Jadi sebetulnya jadi selama ini terakhir sih ada 116 BUMN total keseluruhannya. Jadi kalau sebelumnya tuh ada sekitar 120, itu kalau dari seluruh laba BUMN dan pembaginya 120, termasuk di dalamnya adalah sebetulnya BUMN ini sudah nggak beroperasi, maka udah pasti ini angka 30% laba BUMN itu nggak akan tercapai. Jadi beberapa langkah yang dilakukan kalau mereka udah nggak beroperasi sama sekali ya pemerintah di sini berani untuk menutup, kalau menghentikan yang udah berhenti ya, menutup perusahaan yang benar-benar udah tidak beroperasi. Nah, kemudian satu langkah lain yang dilakukan oleh pemerintah di sini melalui Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerja BUMN-nya, itu dia melakukan perampingan jumlah BUMN melalui restrukturisasi. Jadi salah satu yang dianggap paling sesuai dengan kondisi saat ini itu adalah melakukan restrukturisasi atau mengurangi jumlah dari BUMN, karena langkah ini tidak mengurangi jumlah pegawai. Jadi menggabungkan beberapa perusahaan tapi tidak mengurangi jumlah pegawainya. Jadi yang dilakukan itu adalah pembentukan klaster. Di sini terakhir itu sampai terakhir tadi malam saya lihat masih di 12 klaster, ada 12 klaster, 10 klaster itu untuk yang non keuangan dan yang 2 klaster itu adalah yang non keuangan. Nah, kemudian dari masing-masing klaster itu akan dibuat holdingnya, yang kalau dilihat tuh yang menjadi holding itu sebetulnya BUMN yang nggak terlalu besar di antara klaster tersebut, kemudian dia disuruh menjadi leadernya di klasternya. Jadi di sini nampaknya dari pemerintah juga memaksakan perusahaan tersebut untuk bisa maju ya, untuk bisa memajukan perusahaannya. Jadi diharapkan setelah tahun 2020 jumlah BUMN itu menjadi di bawah 70. Jadi kalau yang pertama ada
dia restrukturisasi itu adalah PTPN. Jadi PTPN itu udah beberapa tahun terakhir mereka tuh udah dijadikan satu dengan PTPN 3 kalau nggak salah yang jadi holdingnya. Kemudian dari Minerba yang menjadi holding itu adalah Inalum. Jadi selebihnya batubara itu semuanya masuk menjadi sub holdingnya. Jadi istilahnya holding dan sub holding. Kemudian jadi Inalum itu bukan yang go public-nya ya, bukan perusahaan yang go public-nya, sama dengan yang di kesehatan. Yang menjadi holding itu adalah Bio Farma, jadi bukan Kimia Farma, tapi bukan berarti subholding ini udah nggak ada. Jadi subholdingnya itu masih ada, mereka masih berkegiatan, masih beroperasional, mereka melaporkan mereka juga melaporkan ke pertanggungjawabannya, mereka membuat annual report setiap tahunnya, hanya di akhir itu yang menjadi holding mereka membuat konsolidasinya, itu adalah di holding. Dan terakhir saya lihat di webnya Kementerian BUMN yang muncul itu memang hanya holdingnya saja, jadi holdingnya saja. Jadi memang kesannya jumlah BUMN-nya udah banyak berkurang, tapi bukan berarti seperti Kimia Farma, kemudian batubara, Antam itu tutup, itu enggak, tapi mereka masuk di dalam holdingnya. Kemudian kalau di pangan itu ada RNI sebagai holdingnya, kemudian terakhir itu adalah Pelindo 1, 2, 3, 4, mereka masuk di dalam mereka masuk di Pelindo aja sekarang. Iya, saya nggak begitu hafal ya, maaf untuk yang holdingnya. Nah, kemudian setelah melakukan restrukturisasi ini, jadi setiap BUMN itu dimasukkan di dalam satu klaster yang sama, di core bisnis yang sama, diharapkan dengan mereka bersatu, bergabung akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau kita masuk ke accounting, ada kalau biasanya kalau merger itu kan konsolidasi dengan induk dengan anak. Ini tuh bentuknya ini tidak merger seperti yang kita pelajari di ilmu akuntansi. Jadi masing-masing masih menjalankan operasionalnya. Nah, kemudian satu lagi penerapan dari yang diharapkan mampu untuk menunjang kinerja, yaitu adalah penerapan dari tata kelolanya di sini, penerapan corporate governance yang bisa dijadikan core values dari perusahaan, dari BUMN yang kementerian sendiri, BUMN sendiri mengenalnya itu dengan istilah yang terakhir itu adalah akhlak ya. Ada istilah akhlak, jadi singkatan dari amanah, kompeten, kemudian harmoni, adaptif, loyal, dan kolaboratif kalau nggak salah ya. Itu yang diangkat atau diusung oleh Kementerian BUMN untuk disamakan di seluruh BUMN berikut anak perusahaannya. Kita harus ngikutin budaya akhlak ini, penerapannya. Jadi itu adalah akhlak atau corporate yang diterapkan melalui tata kelola ini sudah merupakan bagian hidup dari perusahaan. Jadi dia akan bisa berjalan dengan baik dan akan menunjang dari kinerjanya. Jadi di sini harapannya untuk mampu berkompetisi ya, untuk mampu berkompetisi secara global, secara umum. Di sini dia meningkatkan kinerja dan hampir seluruh BUMN atau seluruh BUMN termasuk di dalamnya orang tuanya dari BUMN, dari Kementerian BUMN di sini, dia menerapkan kinerjanya itu menggunakan balance scorecard. Jadi udah kalau kita lihat dari annual report untuk BUMN maupun dari laporan kinerja dari Kementerian BUMN, di situ yang ada di situ adalah menggunakan balance scorecard. Jadi ada KPI dari masing-masing perspektifnya dari balance scorecard. Kemudian untuk menunjang balance scorecard di sini, salah satu keunikan dari BUMN itu udah pasti adalah penerapan corporate governance-nya dengan menggunakan self-assessment tadi. Nah, kalau kita tadi kenapa sih sebetulnya lebih menggunakan balance scorecard itu karena dalam balance scorecard tuh mengukur
kinerja perusahaan menggunakan finansial dan yang non-finansialnya. Jadi kalau di finansialnya, di financial perspektifnya, di sini mengukur ke profitabilitas dari perusahaan itu dia menggunakan ROI dan ROE karena di sini khusus BUMN, maka standar yang saya gunakan itu adalah SK Kementerian BUMN pada tahun 2002. Ya, yang sampai sekarang belum ada perubahan di tahun 2002 ini. Jadi penilaian tingkat kesehatan dari BUMN itu ada di SK ini. Berapa nilai ROI dan berapa nilai dari ROE-nya. Nah, kalau untuk yang non-finansial itu memang dimulai dari learning and growth. Jadi bagaimana penempatan dari pegawainya. Kalau yang selama ini sebelumnya kita lihat pegawai di BUMN itu ya itu lagi. Kalau kita udah lihat top manajemennya ya beliau lagi gitu. Nah sekarang BUMN sudah melakukan perubahan untuk pegawainya, terutama untuk pada saat intake di awal. Kemudian mereka melakukan percepatan untuk posisi-posisi yang ada di setiap BUMN, jadi untuk mengurangi gap pada saat dibutuhkan pegawainya. Kemudian sudah mulai memunculkan juga manajer-manajer yang dia usianya termasuk muda untuk ukuran BUMN. Kalau selama ini kita yang tahu kalau dia menjabat salah satu direktur, dia biasanya usianya di atas 50 atau mungkin menjelang 50. Nah, sekarang kesan itu sudah mulai dihilangkan dan sudah mulai mengganti. Kemudian untuk posisi direksi pun tidak harus dia yang berkarir di satu perusahaan itu saja. Jadi kalau dia bekerja di perusahaan itu, maka dia akan menjadi direksi di situ juga tidak. Jadi kemungkinan dia pindah di perusahaan atau bahkan dia pindah ke klaster yang berbeda. Gitu ya. Salah satu yang dilakukan oleh Kementerian BUMN di tubuh BUMN itu sendiri yaitu untuk memperbaiki dari pegawai yang ada di dalamnya, sehingga diharapkan pegawai yang dia mereka yang memiliki talenta yang baik, talenta yang bagus, itu tentunya pasti akan mendukung proses bisnis internal perusahaan. Semakin baik proses bisnis internalnya, mereka mampu berinovasi, mereka mampu mengungkapkan apa yang ada, target mereka, kemudian harapan-harapan mereka yang lebih berkompetisi itu pasti akan menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik dari sebelumnya, di mana produk dan jasa ini itu bisa diterima oleh masyarakat dan BUMN bisa lebih bersaing lagi di dunia swastanya, bersaing lagi dengan perusahaan swasta, selain dia bersaing juga dengan perusahaan itu sendiri di lingkungan mereka sendiri. Nah, ini semua dari kinerja balance scorecard ini semua, ini sangat didukung dengan tata kelola perusahaannya. Sangat didukung oleh tata kelola perusahaan yang banyak kita kenal dengan istilah corporate governance ya. Jadi dalam corporate governance, baik itu dari definisi yang diambil dari OECD, kemudian KMKG, kemudian Forum Corporate Governance Indonesia, masih menggunakan penerapan dari tata kelola ini masih menggunakan 5 prinsipnya, yaitu mereka harus transparan, jadi menyampaikan seluruh informasi yang ada di dalam perusahaan, kemudian bertanggung jawab atau accountable terhadap apa yang sudah dilakukan, kemudian responsibility mereka di dalam perusahaan, kemudian BUMN itu juga dia harus independen, dia harusnya tidak terikat dengan salah satu pihak saja, kemudian dia juga fairness, jadi prinsip-prinsip ini yang harus dilakukan. Kemudian kalau selama ini kita menggunakan tarif untuk perhitungan atau untuk mengukur tata kelola, nah dengan dasar tarif ini kita akan mengukur tata kelola dengan cara yang berbeda. Nah kalau tadi ya kembali lagi dikaitkan dengan
yang ada di dalam perusahaan. Jadi tujuan dari implementasi corporate governance itu adalah melihat kepatuhan sebetulnya. Jadi kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Jadi kepatuhan dari perusahaannya. Kemudian dilihat dari conformity-nya juga. Jadi perusahaan ini dia melakukan operasional bergerak itu dengan melihat dari etika dan moralnya. Ini semua digunakan untuk meningkatkan kinerja, untuk melihat ketercapaian targetnya. Jadi corporate governance atau tata kelola perusahaan itu dia dikatakan baik kalau perusahaan itu dia memiliki kinerja yang tinggi dengan masih memperhatikan etika dan moral dan patuh terhadap ketentuan dari perundang-undangan. Ini sebenarnya berlaku secara umum ya untuk perusahaan baik swasta maupun yang privat. Kemudian lingkup dari corporate governance ini bisa kita lihat secara sempit ataupun secara arti luasnya ya. Kalau secara sempit itu sebenarnya interaksi di dalam saja, interaksi dari pemegang saham, kemudian dewan komisaris dengan direksinya. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa, kalau selama ini Anda ngambil tema skripsinya itu saham independen, kemudian berapa direksinya, manajemen, itu sebetulnya corporate governance dalam arti sempitnya. Jadi hanya dilihat dari pemegang saham, komisaris dengan direksi. Nah, kemudian direksi di sini, di sisi internal, dia dibantu oleh beberapa manajer sampai ke tingkat karyawan. Kalau kita bicara lagi, kembali lagi di BUMN itu dari satu tingkat di bawah direksi, BOD -1-nya, -2, dan seterusnya. Nah, kalau secara luas kita bicara mengenai corporate governance, berarti berkaitan dengan stakeholder-nya, jadi orang luarnya. Di sini pemerintah sebagai regulatornya, kemudian dia berkaitan juga dengan eksternal lainnya, yaitu dari pemasok dan pelanggan. Pemasok dia menentukan pengadaan barang dan jasa. Kalau di BUMN itu ternyata ada aturannya tersendiri, ada SK-nya tersendiri untuk menentukan pemasok, kemudian untuk tender dan lain sebagainya, untuk dia mendapatkan supplier, kemudian pada saat dia harus memenangkan sebuah pekerjaan, itu juga dia ada tendernya, ada aturannya sendiri yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana tanggung jawab perusahaan ini juga terhadap pelanggannya, terhadap customer-nya, tentang apa saja yang sudah dilakukan, dan tanggung jawab perusahaan juga terhadap di masyarakat sekitar perusahaan. Jadi tanggung jawab yang harus dilakukan. Kemudian selain itu juga tanggung jawab dari perusahaan juga kepada pihak DPRD dan beberapa LSM ya kalau sekarang, tapi lebih utamanya ke DPRD-nya. Karena di dalam tubuh BUMN itu ada satu unit, seingat saya itu corporate secretary, dia salah satu tugasnya itu adalah dia untuk kayak juru bicara dari perusahaannya, termasuk kalau mereka harus berhubungan dengan pemerintah atau pemerintah daerah di sini, khususnya untuk ke DPRD-nya, jadi mereka ada jalurnya khusus. Nah, ini lingkup dari corporate governance. Jadi kalau yang biasanya saya diskusi dengan beberapa mahasiswa saya, kalau dengan tema-tema yang Anda ambil itu memang kita berbicara dari corporate governance dalam arti sempitnya. Jadi ke depan Anda akan bisa lebih mengeksplor lagi untuk tema corporate governance-nya. Jadi pelaksanaan dari corporate governance di sini ada 3 organ, yaitu yang pertama organ utamanya tadi yang dalam arti kecil itu adalah pemegang saham, kemudian komisaris, dewan komisaris, dan direksi. Itu udah intinya ya, mereka yang menjalankan. Jadi RUPS, dewan komisaris memberikan instruksi kepada direksi untuk menjalankan tata kelola, kemudian membuat laporannya, dan hasil laporan dari
pelaksanaan corporate governance ini disampaikan ke dalam RUPS, gitu ya, pada secara umumnya. Kemudian dalam pelaksanaan tata kelolanya, dia dibantu oleh ada istilah komite komisaris, kemudian sekretaris perusahaan dan internal auditor. Kemudian dari stakeholder ya tadi ada krediturnya, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan dari sisi masyarakatnya. Nah, sekarang bagaimana sih implementasi corporate governance itu di Indonesia? Dia dimulai itu pada tahun 99 berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Ekuin. Di situ ada pembentukan komisi GCG yang produknya itu adalah buku pedoman corporate governance pada tahun 2000. Kemudian dari kita sekarang udah masuk khusus ke BUMN-nya, jadi Kementerian BUMN pada tahun 2011 dia mengeluarkan peraturan Kementerian BUMN yaitu tentang penilaian atau assessment corporate governance di tubuh BUMN. Jadi adanya program untuk melakukan pelaksanaan GCG dengan cara self assessment tadi yang akan saya bahas di sini, self assessment. Nah, sehingga pada tahun 2012 Kementerian BUMN mengeluarkan peraturan nomor 9 yang menyatakan bahwa self assessment ini bersifat mandatori untuk BUMN-nya, tapi tidak untuk anak dan cucu BUMN. Jadi mandatori ini baru di setingkat BUMN saja. Sehingga pada tahun 2012 itu juga ada SK nomor 16 yang berisi indikator atau parameter penilaian dari good corporate governance pada BUMN. Jadi apa yang dilakukan, jadi isi dari tahap-tahap dari self assessment, kemudian isi dari self assessment itu semuanya sama ada di SK 16 ini. Kemudian tahun 2021 ini pembaruan dari SK tahun 2011 untuk organ pendukung dari Dewan Komisaris yang ada di BUMN-nya. Ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke self assessment. Jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan self assessment? Pada dasarnya dia sama ya, menilai tata kelola di perusahaan, kemudian standarnya juga masih yang tarif tadi, prinsip-prinsip dari GCG, dia harus transparan, harus accountable, kemudian dia responsibility, independensi, semuanya itu ada. Jadi dari 5 prinsip ini, dari 5 prinsip GCG ini, dia ditransformasikan, diterjemahkan ke dalam 6 aspek yang dinilai oleh BUMN, oleh perusahaan. Jadi dia menilai dirinya sendiri itu untuk komitmen terhadap penerapan tata kelola. Yang aspek pertama itu ada komitmen terhadap tata kelola, kemudian yang kedua itu dari sisi pemegang sahamnya, kemudian yang ketiga Dewan Komisaris, kemudian yang keempat itu adalah direksi. Jadi 2, 3, 4 menilai corporate governance untuk di dalamnya, internalnya. Kemudian didukung juga yang kelima itu adalah pengungkapan informasi dan transparansinya. Kemudian yang keenam itu adalah aspek lainnya. Nah, salah satu komponen dari aspek lainnya itu adalah BUMN di sini setelah dia melakukan perhitungan self assessment di sini berdasarkan 6 aspek ini, maka ke depan setelah dia melakukan self assessment, dia harus bisa menjadi benchmark ya, dia harus bisa menceritakan apa yang sudah dia lakukan ini ke BUMN yang lain, baik itu dia minimal di klaster yang sama, dia bisa menjadi contoh. Yang sampai dengan sekarang yang bisa atau mereka berani lakukan itu memang hanya BUMN yang size perusahaannya dia udah size perusahaan besar. Untuk yang size perusahaan menengah itu belum semuanya melakukan, sehingga komponen penilaian di aspek lainnya ini rata-rata kecil. Kalau dari hasil kemarin saya melakukan survei. Nah, bagaimana cara melakukan penilaian pada diri sendiri? Nah, itu adalah dari 6 aspek ini. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah membandingkan
kriteria yang harus ada ya, yang harus terpenuhi itu ada tadi 6 aspek. 6 aspek ini nanti akan dijabarkan lagi, dia ada 43 indikator. Kemudian dari 43 indikator ini dia akan dijabarkan lagi ada 153 parameter. Kemudian dari 153 parameter ini dia akan diturunkan lagi menjadi 568 faktor-faktor yang diuji kepatuhannya. Saya loncat dulu ke slide berikutnya untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Ini. Jadi dari 6 aspek penilaian ini, nantinya akan dilihat masing-masingnya. Jadi aspek pertama, bobotnya itu adalah 7%, kemudian untuk pemegang saham itu totally dia harus mencapai angka 9, kemudian Dewan Komisaris 35, Direksi 35, pengungkapan informasi itu ada 9, kemudian aspek lainnya tuh dia sebesar, bobotnya sebesar 5, jadi udah dibobot. Nah, nanti akan dilihat hasilnya itu berapa. Total hasil dari penilaian yang dilakukan oleh internal itu, dia mencapai 7 atau tidak untuk aspek yang pertama. Kemudian untuk pemegang saham itu juga dia mencapai 9 atau tidak. Kemudian misalkan nih dia mencapainya 8. Jadi 8 dari 9 ketercapaiannya itu berapa persen? Itu yang dilihat. Kemudian dari aspek yang pertama itu dia terdiri dari 6 indikator. Dari 6 indikator itu ada 15 parameter dan ada 47 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Ini tuh udah mirip-mirip kalau rekan-rekan dosen udah kenal sama borang ya. Itu tuh udah mirip-mirip dengan bikin borang ya. Jadi kemudian sama ya untuk pemegang saham, aspek kedua itu dia ada 6 indikator, kemudian diturunkan 25 parameter, kemudian ada 68 FUK-nya, faktor yang diuji kesesuaiannya. Kemudian untuk Dewan Komisaris, dia ada 12 indikator, kemudian 43 parameter, dan 167 FUK-nya. Kemudian untuk direksi, dari 13 indikator, dia ada 52 parameter, kemudian 201 FUK, kemudian pengungkapan dan keterbukaan informasi, dia ada 4 indikator dengan 16 parameter dan 78 FUK, kemudian aspek lainnya itu ada 2 indikator, 2 parameter, dan 7 FUK-nya. Kemudian bagaimana cara menilai FUK di sini? Yang dinilai itu yang tadi saya katakan mirip dengan borang ya, jadi ada standarnya penilaian FUK itu dilihat dari keberadaan SOP-nya. Kemudian ada kolom penilaiannya 0, 0,25, 0,5, 0,75 sampai dengan 1. Jadi dilihat dari keberadaan SOP, kemudian adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian pemahaman dari partisipannya seluruh karyawan. Jadi self-assessment ini seluruh karyawan, tidak hanya direksi atau GM-nya saja, tapi seluruh karyawan itu diharapkan mereka sudah memahami, Kemudian rencana pelaksanaan, kemudian prosesnya, output-nya, dan kualitas dari output yang dihasilkan. Jadi ini yang tadi saya katakan mirip dengan borang ya. Jadi kalau untuk pemenuhan misalkan FUK di aspek pertama, untuk FUK di aspek pertama di sini, kalau dia ada, itu harus didukung juga dengan dokumen pendukungnya. Itu yang dilakukan. Nah, kemudian saya balik lagi ke depan. Nah, kalau untuk kriteria di sini itu adalah parameter-parameter tadi yang ada beberapa parameter itu yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Jadi yang hasilnya kalau pengukuran parameter ini itu adalah bagaimana tingkat menerapkan GCG berdasarkan pemenuhan parameternya dari scorecard-nya itu. Nah, yang sisi kiri itu adalah melaporkan kondisi yang sebenarnya. Jadi dilakukan review dokumen. Jadi self-assessment itu sebetulnya ada 2 tahap ya sebelum dia dilaporkan ke RUPS. Pertama itu adalah
internal review yang dilakukan oleh perusahaan. Mereka melakukan review terhadap 6 aspek, 43 indikator dengan 153 parameter ini. Mereka melakukan review dulu. Setelah keluar total skornya, baru akan direview oleh pihak eksternalnya. Jadi mereka melakukan review terhadap kriteria-kriteria ini, dan itu diawali dengan seluruh kepala divisi atau GM masing-masing bagian mengisi formnya di Excel, dan itu tuh udah ada sudah dikeluarkan bersamaan dengan SK16 tadi. Jadi formnya udah ada, mereka mengisi semua kriteria di situ termasuk FUK-nya masing-masing divisi, itu mereka mengisi. Berikut dokumen pendukung. Nah, kalau sudah diisi, diserahkan ke Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI). Setelah semua terkumpul, SPI akan membentuk tim penilai atau counterpart. Nah, nanti yang akan bekerja itu adalah counterpart ini. Mereka menganalisis dari seluruh dokumen yang masuk, sekaligus mereka melakukan klarifikasi terhadap masing-masing divisinya. Mereka melakukan klarifikasi, kemudian mereka melakukan wawancara, observasi, itu dilakukan oleh counterpart ini. Setelah selesai melakukan klarifikasi, terakhir itu adalah menentukan penilaiannya, bobot penilaiannya. Bobot penilaiannya angkanya itu ada dari 0 sampai dengan 100. Kemudian nanti akan dibagi 5 kelompok, 85 sampai 100, kemudian 75 sampai 85, dan seterusnya. Itu kelompok dari penilaian. Nah, setelah review internal selesai, baru masuk ke review eksternal yang bisa dilakukan kalau instansi pemerintah itu dilakukan oleh BPKP. Kalau untuk yang swasta itu bisa dilakukan oleh pihak swasta yang dia kompeten di bidang GCG. Nah, pada saat external review ini dia ada 3 bagian, ada 3 tahap ya, dimulai dari entry meeting dulu, pertemuan awal dulu dari pihak eksternal reviewernya dengan perusahaan. Mereka mengetahui dulu ya kondisi di perusahaan tuh bagaimana yang sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian setelah itu masuk ke bagian kedua, mereka melakukan review yang prosesnya bisa dikatakan hampir sama ya dengan dilakukan internal, hanya mungkin bentuknya itu bisa memberikan kuesioner terhadap semuanya dari komisaris sampai dengan karyawan. Jadi lebih ke mereka mencocokkan saja benar tidaknya. Jadi kayak kalau ada visitasi ya, kalau di akreditasi perguruan tinggi itu visitasi, konfirmasi aja sebetulnya. Kemudian setelah itu diakhiri dengan exit meeting. Jadi exit meeting itu dari pihak eksternal di sini, mereka memberikan sekian untuk total skor self assessment-nya. Bisa sama, bisa di atasnya atau bisa di bawahnya. Tapi kalau di atas atau bawahnya umumnya perbedaannya nggak terlalu jauh. Nah, sekaligus dari pihak eksternal ini dia menyampaikan rekomendasi tindak lanjut atau RTL. Jadi dari hasil dia mereview, pihak eksternal ini dia harus membuat RTL-nya. Nah, kemudian hasil review dari eksternal ini berikut RTL-nya disampaikan pada RUPS bersamaan dengan untuk rapat annual report-nya. Sehingga laporan self-assessment ini itu sekarang itu sudah merupakan bagian dari annual report. Jadi dia tuh ada di annual report-nya. Skor GCG-nya berapa, prosedur yang dilakukan, kemudian berapa skor GCG-nya, kemudian RTL-nya, RTL apa saja yang diberikan oleh reviewer eksternal, termasuk di dalamnya dari RTL itu bagian mana saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi dari RTL itu mana aja yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Itu semuanya ada di annual report-nya, sekarang sudah lengkap. Harusnya udah ada ya, kalau membutuhkan data self-assessment itu bisa lihat di annual report perusahaan. Kemudian apakah annual report itu bisa diambil meskipun dia bukan perusahaan terbuka?
harusnya bisa ya di web perusahaan tuh harusnya ada, hanya memang kadang kurang update aja ya kalau kita mau cari yang terbaru 2022. Kalau masih di bulan Mei, Maret kemarin sih nampaknya ada beberapa perusahaan yang belum ada, tapi kalau nyarinya nanti di bulan Agustus mungkin udah lengkap. Jadi kalau mau dapat data yang khusus self assessment-nya itu kalau di annual report-nya belum keluar ya kita menghubungi perusahaan yang bersangkutan. Kita datangin aja ke setelah dari RUPS dan disahkan di RUPS, self assessment ini disimpannya tuh di corporate secretary. Jadi data dari self assessment itu semuanya ada di corporate secretary-nya. Ya. Nah, sehingga tadi kita kembali lagi yang ada RTL tadi, apa yang dinilai di sini itu akan kita bandingkan, kita lihat hasilnya akan dibandingkan, maka akan ada bidang-bidang yang masih memerlukan perbaikan atau gap yang harus diperbaiki oleh perusahaan. Tadi ada rekomendasi nih dari external reviewer-nya nih, rekomendasinya ini, RTL-nya ini, apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dan untuk menentukan RTL itu ya dari exit meeting. Jadi di exit meeting tuh manajemen perusahaan tuh ya dia harus bisa defense ya. Oh ini sebenarnya udah kita lakuin nih, mungkin nggak muncul, nggak kelihatan. Jadi exit meeting itu. Jadi kalau udah keluar RTL-nya ya harus dilakukan oleh perusahaan dan keluar di RTL dan udah disahkan di RUPS ya dia harus dilakukan RTL-nya itu karena dia harus dipertanggungjawabkan juga untuk di annual report-nya, dilaporkan di dalam annual report-nya. Nah, kemudian ini tadi ya sudah isian dari apa saja yang dilakukan pada saat mengisi dokumen. Ini gambaran singkatnya, jadi sebetulnya ada formnya sendiri, Excel-nya yang ada di Excel yang diisi oleh masing-masing divisinya. Kemudian dari masing-masing itu akan dijadikan satu ya oleh counterpart tadi dari bagian SPI untuk dilakukan penilaian secara keseluruhan. Nah, ini tadi membandingkan kriteria dengan kondisinya. Jadi yang harus dipenuhi itu ya 6 aspek itu harus terpenuhi gitu. Tapi dia dibandingkan dengan review yang sebelumnya, sehingga tingkat penerapan corporate governance berdasarkan pemenuhan parameter scorecard ini sudah terpenuhi atau belum. Jadi mereka terpenuhinya berapa persen. Jadi misalkan nilai total skornya dari 6 aspek, kalau dia udah mencapai 86, itu ya sebetulnya dia udah sangat baik. Dan biasanya masing-masing BUMN itu mereka memiliki standar sendiri ya, jadi tidak semua BUMN itu dia harus mencapai 90, tidak harus mencapai 87, tapi ada juga mereka yang standarnya masih di bawah 85. Jadi dia belum sampai yang sangat baik ya. Ini tadi ya, jadi ada bidang yang memerlukan perbaikan, area of improvement-nya, dibuat RTL-nya, dan RTL ini sebetulnya wajib untuk dijalankan. Jadi nanti di annual report yang terlihat itu adalah dari RTL itu berapa yang sudah dijalankan dan mana yang belum dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perbaikan-perbaikannya. Nah, di sini untuk menentukan skornya ya, 0 sampai dengan 100. Jadi tadi ya kan ada 7%, 9%, 35%. Dasarnya itu adalah ini yang tadi dari 6 aspek ini, dari 6 aspek itu dia ada masing-masing persentasenya. Dari masing-masing aspek ini nanti akan ditentukan. Mereka tuh ada di 85 sampai 100. 75 sampai 85, 60 sampai 75, 50 sampai dengan 60, dan di bawah 50 itu dia kondisinya masih tidak baik untuk penerapannya di salah satunya. Jadi kalau yang kemarin saya lakukan di penelitian saya melakukan total skornya, saya ngambil total skornya keseluruhan setelah 6 aspek ini dijumlahkan, kemudian itu untuk masuk ke uji pengaruhnya ya, tapi untuk deskriptifnya
saya melakukan analisis untuk masing-masing aspek dan masing-masing klaster BUMN-nya. Hanya saya menggunakan non keuangan saja karena terbentur dengan kinerja yang finansial tadi. Jadi kinerja finansial tadi yang di awal itu untuk keuangan dan non keuangan itu ada perbedaan perhitungan dan perbedaan standar, jadi nggak bisa digabung, nggak bisa digabungkan. Jadi akhirnya saya hanya mengambil yang non keuangan saja, 10 klaster yang non keuangan. Jadi sampai ke corporate governance-nya pun saya juga hanya di non keuangan saja. Jadi saya kemarin hanya dapatnya itu sekitar 77 BUMN ya. Jadi saya buat total skornya untuk melihat secara keseluruhan total skor self assessment di BUMN itu berapa. Kemudian saya analisis untuk masing-masing aspeknya. Dari masing-masing aspek, kemudian saya juga ada analisis masing-masing aspek untuk setiap klaster di BUMN-nya. Jadi untuk yang aspek pertama, klaster mana dia yang tinggi, kemudian aspek kedua dia mana yang tertingginya. Nah, dari 6 aspek ini ternyata yang terendah itu adalah di aspek lainnya, karena itu tadi hampir seluruh BUMN terutama yang size-nya kecil, mereka belum menerapkan untuk aspek lain karena mereka harus benchmark ya, mereka harus benchmark ke perusahaan lain, harus menunjukkan seperti apa nih penerapan tata kelola di perusahaannya, karena masih lebih banyak di BUMN yang skala kecil ini dia lebih banyak mereka kita mencontoh dulu aja nih sama yang skalanya lebih besar, jadi yang masih umum dilakukan seperti itu karena saya buat rata-rata secara keseluruhan. Jadi yang saya dapatkan yang terkecil itu adalah di aspek lainnya untuk keseluruhan dari BUMN-nya. Kemudian memang dari 5 klaster lainnya yang tertinggi itu memang banyak di klaster minerba, karena memang klaster minerba itu perusahaannya besar ya, perusahaannya itu rata-rata perusahaan besar, kemudian jasa telekomunikasi gitu, meskipun hanya dipegang yang masuk jasa telekomunikasi di saya tuh memang hanya untuk PT Telkom saja, karena untuk beberapa BUMN lainnya itu dia masuk di dana reksa, jadi nggak bisa dijadikan tidak masuk dalam unit analisis. Kemudian kesehatan dia juga pada saat periode saya survei, saya di lapangan, dia juga memperoleh nilai yang tinggi karena memang klaster kesehatan di periode tersebut, periode pandemi ya, dia operasionalnya sangat baik ya pada saat itu. Jadi yang terlihat bagus itu dan infrastruktur, karena Indonesia masih negara yang terus membangun, jadi minerba, kemudian kesehatan dan infrastruktur itu memang rata-rata untuk corporate governance-nya itu tinggi di atas 87 seingat saya tuh ya, jadi hampir semuanya itu. Kalau pangan malah justru masih di bawah, pangan itu di bawahnya. Kemudian terutama untuk pariwisata itu memang sangat di bawahnya. Nah, ini kategori dari penilaiannya. Kalau dia 85,01 ya sampai dengan 100, dia masuk di kriteria sangat baik. Jadi faktor penerapan GCG secara keseluruhan ya. Jadi ini 6 aspek ini kalau dia dijumlahkan semua, dia mencapai 85 sampai 100, maka dia kategorinya sangat baik. Kemudian kalau 75 sampai 85 dia kategorinya baik, kemudian 60 sampai 75 itu kategorinya cukup baik. Ya, dan sangat tidak diharapkan kalau kondisi mereka dikurang baik atau bahkan sampai di posisi yang tidak baik gitu. Jadi akan sangat besar itu pengorbanan yang dilakukan untuk selanjutnya. Nah, kemudian setelah mendapatkan skor dari seluruh aspek ini, maka dibuatlah
Hasil self-assessment corporate governance bentuknya seperti ini, self-assessment corporate governance itu. Jadi seluruh aspek yang dinilai, kemudian bobotnya tadi ada 7, 9, 35, 35, 9, dan 5. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah skor. Skor itu adalah capaian yang dari setelah setelah penilaian, self-assessment-nya, kemudian berapa persen capaiannya. Jadi kalau skornya 6,75 ya berarti 6,75 dari 7. Kemudian kalau untuk yang EUPS-nya, pemegang sahamnya misalkan 8, berarti 8 dari 9, itu berapa persen. Itu yang saya lakukan analisis juga untuk masing-masing aspeknya. Kemudian yang terakhir tadi yang ada range angka 85 sampai 100, 75 sampai 85, kemudian ada 60 sampai 75, itu skor yang tadi. Jadi ini skor angka di sini itu dia akan masuk di total skor ini. Jadi yang idealnya kalau udah ngikutin yang ada di SK16 itu adalah 100. Nah, skor yang tercapainya berapa? Kemudian dari masing-masing aspek penilaian ini maka akan dinilai penjelasannya, dia sangat baik, atau cukup. Di sini saya masukinnya cuma 3 aja ya. Jadi tapi harapannya sih minimal di bagian yang baik ya. Jadi berapa persen capaiannya. Nah, kemudian RTL yang diberikan oleh external reviewer pun itu dia per aspek. Jadi RTL yang disampaikan tuh aspek 1, komitmen terhadap penerapan GCG, itu temuannya apa saja, RTL yang diberikan oleh reviewer eksternal itu apa saja, kemudian yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan terhadap RTL itu apa saja. Itu yang dilaporkan di dalam annual report-nya. Jadi per aspek ini. Ya, jadi dari hasil self-assessment ini, yang dibawa ke RUPS itu adalah hasil self-assessment ini berikut RTL-nya, dan karena akan masuk di annual report ya berarti sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan dari RTL ini. Kemudian ini yang tadi ya skor nilainya. Jadi kalau dia di atas 85 dia klasifikasinya masuknya sangat baik, 75 sampai 85 baik, kemudian 60 sampai 75 dia cukup baik ya. Jadi ini bagian-bagian dari cut off dari angka-angka tadi. Tapi jadi terakhir itu dari self assessment yang internal, kemudian yang external reviewer juga, itu hasil akhirnya adalah ini. Yang ada di sini ini hasil akhirnya. Dan, yang dipublikasikan, yang dipublish itu yang dipublikasikan itu adalah self assessment yang hasil review eksternal. Ya kalau kita minta yang belum review pun, di review pun juga nggak apa-apa juga ya. Karena biasanya umumnya bedanya nggak terlalu jauh. Mungkin kalau dari 86 dia 87, atau dari 86 jadi 86,7, atau 86,7 dia turun jadi 86,2. Umumnya perbedaannya nggak terlalu jauh gitu. Karena kan ada exit meeting juga yang dilakukan dengan pihak eksternal. Jadi bentuk akhir dari self assessment tuh ya ini prosesnya tadi gitu. Berapa lama prosesnya ya mungkin sekitar normalnya ya 3 bulan, dimulai dari bulan Desember yang saya tahu ya. Jadi bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan di periode yang bersangkutan. Harus setengah 11. Gitu. Oke, dari saya. Kemudian, ini dari eksternal hasil praktek corporate governance dia sudah berjalan dengan sangat baik atau baik tadi yang tadi ada muncul di situ. Kemudian adanya RTL, jadi maksudnya adalah GCG yang perlu ditingkatkan. Jadi area-area of improvement-nya tuh apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.
Saya kembalikan Kapan? ke Bapak Moderator. Maaf, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dini. Saya stop sharing. Oke, jadi untuk apa namanya? Untuk acara selanjutnya, jadi kita akan membuka sesi tanya jawab di sini. Jadi saya persilakan bagi para audiens kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung kepada Ibu Dini, jadi silahkan. Atau mungkin bisa juga melalui kolom chat. Nanti biar saya sampaikan atau biasa bacakan situ. Biasanya para mahasiswa ini, Bu. Jadi yang biasa malu-malu begitu. Jadi bisa menuliskan langsung di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa di sini. Ya, Assalamualaikum Pak Riza. Waalaikumsalam. Ini saya Bu Leni. Oh, Ibu Leni. Ya, mohon maaf ini saya nggak on cam ya. Oke, baik, silakan Ibu. Tapi saya menyimak kok dari tadi gitu ininya. Dan memang ini pemaparan yang disampaikan oleh Bu Dini Hapsari ini sangat menarik ya. Membahas mengenai penerapan GCG, kemudian implementasinya terhadap core value perusahaan ya. Dan di sini yang menarik juga ada pembahasan juga mengenai balance scorecard ya. Nah, di sini karena kebetulan saya juga tempo hari disertasi saya juga membahas mengenai balance scorecard sehingga saya tergelitik nih pengen kita diskusi lah ya gitu. Karena dulu saya itu ngambil balance scorecard-nya itu kan di perbankan ya, di perbankan seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk BUMN nih, dari seluruh BUMN yang masuk ke Kementerian BUMN ini apa semuanya sudah menerapkan balance scorecard itu atau belum? Itu yang pertama. Kemudian keempat perspektif balance scorecard ini peranannya seperti apa dalam implementasi GCG untuk meningkatkan core value perusahaan di BUMN? Ya, terima kasih itu aja Pak Riza, Bu Dini, hatur nuhun. Oke, terima kasih banyak Bu Leni. Mungkin kita tampung dulu ya. Nah, kemudian ini ada yang raise hand di sini, Ibu Wiwin Aminah. Silakan Ibu Wiwin. Baik, terima kasih Pak Riza. Bu Dini, saya sehati dengan Bu Leni ya tentang balance scorecard. Karena saya setahun sebelum pensiun itu memang mengelola balance scorecard yang diterapkan di YPT gitu. Jadi untuk menilai performansi kinerja dari unit-unit yang ada di bawah YPT itu menggunakan balance scorecard. Pertanyaan saya tadi sama seperti Bu Leni, kira-kira apakah BUMN itu semuanya pakai balance scorecard atau ada berapa persen gitu ya? Terus lanjutannya yang agak kesulitan yang saya alami gitu ya kalau sering waktu mengelola adalah financial perspective untuk seluruhnya, karena kan untuk istilahnya tuh memberikan bobot gitu ya, misalnya SDM kan dia tidak mengelola keuangan tapi dia harus dinilai aspek keuangannya. Nah, kira-kira dari seluruh yang Ibu Dini teliti, BUMN mana yang paling yang paling mendekati pertimbangannya mendekati bagus lah gitu ya angkanya gitu untuk unit-unit yang tidak bersinggungan. Mohon itu aja Bu Dini. Terima kasih Pak Riza. Terima kasih Ibu Wiwin. Mungkin satu lagi. Ada? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau teman-teman mahasiswa di sini. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ini di chat ada pertanyaan dari Pak Kunta Adi Kurniawan di sini. Saya bacakan Ibu. Jadi berbicara tentang lingkup dari good corporate governance, tadi dijelaskan bahwa corporate governance memiliki makna luas dan juga sempit. Makna secara luas mencakup pihak-pihak di luar entitas yang disebut sebagai stakeholders, sedangkan makna secara sempit mencakup pemegang saham, komisaris, dan juga direksi. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah Indonesia memposisikan dirinya dalam BUMN dan menjamin akuntabilitas dapat berjalan dengan baik, karena pemerintah memiliki peranan beragam dalam BUMN, mulai dari pemegang saham, komisaris, dan juga sebagai regulator. Dengan kondisi yang seperti ini, apakah maksud dan tujuan GCG itu dapat dicapai di BUMN? Karena peristiwa jeruk makan jeruk pasti berpotensi tinggi terjadi di BUMN. Menarik. Ini kemudian untuk pertanyaan berikutnya, dari sisi penelitian, bagaimana peneliti yang unit analisis BUMN
mempertimbangkan kondisi tersebut dan mengeliminir kondisi agar indikator dapat diukur dengan tepat dan juga tidak ambigu. Mungkin itu saja, Ibu Dini. Masih ada pertanyaan lagi sebenarnya dari Pak Candi ya, tapi cukup sementara 3 dulu. Silakan Ibu Dini. Oke, teman-teman, terima kasih pertanyaannya. Kalau Bu Leni dengan Bu Wiwin hampir sama ya Bu ya, pertanyaannya hampir mirip-mirip ya, balance scorecard. Dari unit analisis yang saya gunakan, jadi memang sayang ya Bu Leni ya, saya memisahkan non-keuangan dan keuangan. Kalau Bu Leni balance scorecard-nya khusus di lembaga keuangan ya Bu Leni ya, kalau perbankan. Betul, di perbankan. Nah, saya justru yang non-keuangannya Bu, jadi yang non-perbankan. Jadi saya menilai awalnya sih saya mau pakai 12 klaster itu saya gunakan judul awalnya itu memang 12 klaster, tapi ternyata pada saat saya masuk ke SK BUMN untuk yang perspektif keuangan itu memang nggak bisa digabungkan Bu. Jadi dari SK BUMN di situ yang tahun 2002 tadi itu untuk mengukur ROI, ROE-nya, jadi mereka tuh ada tingkat kesehatan gitu Bu. Kalau yang di SK tahun 2002 itu, jadi angka berapa dan berapa dia kondisinya seperti apa, angka berapa dan berapa itu kondisinya seperti apa. Nah itu tuh ternyata nggak bisa digabung kalau untuk yang keuangan dan non keuangan, sehingga saya hanya ngambil yang non keuangan saja. Jadi saya kalau ditanya untuk yang perbankan, saya nggak bisa jawab juga. Jadi kalau ditanyakan apakah semua sudah menggunakan balance scorecard, kalau untuk yang non keuangan sudah. Kalau untuk yang non keuangan ya, kalau yang keuangan saya karena memang saya tidak survei di sana ya, saya nggak tahu gitu. Jadi untuk baik ya, yang keuangannya udah diteliti sama saya Bu. Yang keuangannya udah diteliti sama saya. Yang perbankan kan ini berarti BUMN-nya nggak masuk yang perbankan ya? Iya. Bank BUMN nggak masuk ya? Iya. Pertanyaan keduanya apa ya Bu ya? Tadi peranan balance scorecard, 4 perspektif balance scorecard ini peranannya seperti apa dalam implementasi GCG untuk meningkatkan core value perusahaan di BUMN? Iya, kalau untuk meningkatkan core value itu kalau memang untuk di BUMN-nya sendiri itu memang mereka benar-benar sekarang tuh lagi membudayakan yang akhlak itu ya Bu ya, dan tidak hanya di BUMN-nya saja ya, ternyata untuk anak BUMN ternyata mereka juga harus membudayakan akhlak ya, termasuk kita juga ya, kita Telkom ya. Kita ada assessment juga kan untuk budaya akhlak core value dari Telkomnya sendiri sebagai induknya kita, itu kita juga melaksanakan itu. Jadi ya kalau untuk Telkom ya sejauh ini yang kita semua tahu, tapi kalau untuk grup yang lain saya tidak sampai sedetail itu, dan memang penelitian saya hanya sampai di induknya saja, jadi saya nggak meneliti sampai ke anak perusahaannya, jadi saya nggak lihat. Karena ternyata anak perusahaan itu tidak wajib membuat self-assessment, jadi yang wajib baru di induknya saja. Oke, nah itu tadi kan kalau untuk yang GCG dia punya indikator-indikator ya Bu ya? Iya. Nah sementara balance scorecard sendiri juga dia kan punya indikator-indikator di 4 perspektifnya. Ini mengkolaborasinya itu seperti apa Bu? Mengkolaborasi itu maksudnya gimana? Antara balance scorecard dengan implementasi GCG-nya. Kemarin sih saya mengukurnya masih masing-masing ya. Kalau yang balance scorecard ya dari 4 perspektif itu, kalau yang GCG-nya pakai 6 aspek yang ada di dalam GCG, dan di dalamnya sih sebetulnya nggak saling bersinggungan atau tumpang tindih gitu, enggak ya, masing-masing berdiri. Oke. Jadi masing-masing dia punya ini sendiri ya, punya porsinya sendiri ya Bu ya. Iya. Oke ya, hatur nuhun. Sama Bulen, nanti kita kolaps ya Bulen ya. Ya, kita penelitian bareng deh, bikin jurnal bareng. Ya nuhun. Coba Bu
Wiwin, benar sekali Bu, dari hasil penilaian balance scorecard-nya itu dari 4 perspektifnya itu terendah adalah di perspektif keuangan. Jadi yang kalau kata teori nih Bu, yang tadi saya juga udah sampaikan, kalau learning and growth-nya bagus, bisnis prosesnya bagus, kemudian customer-nya bagus, maka dia akan menunjang finansial. Ternyata kok enggak ya, padahal di non finansialnya udah bagus nih, tapi begitu masuk finansial kok enggak ya? Atau mungkin ini menggabungkan seluruh BUMN, atau harusnya saya khusus di satu klaster aja gitu ya, mungkin gitu. Tapi memang betul Bu, jadi dari 4 perspektif ini yang terendah tuh di finansial. Ya itu sedikit sharing ya, saya juga agak kesulitan gitu ketika unit-unit yang dinilai kemudian dia protes gitu. Ibu, kenapa saya dinilai keuangan, kan saya tidak ngelola keuangan, tapi kan memang semuanya memang harus aware gitu ya terhadap ujung-ujungnya kan uang apapun gitu ya. Baik Bu ini, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bu Iwin. Kemudian masih ada satu penanya lagi tadi Bu dari Pak Kunta. Ini Pak Kunta ya? Pak Kunta, saya berasa SHR nih tanya seperti ini Pak. Udah kayak sidang tertutup ini. Jadi intinya menjamin akuntabilitas. Ini dari pemerintah ya, pemerintah di sini saya artikannya melalui Kementerian BUMN ya dalam menjalankannya ini. Jadi kalau dikatakan pemerintah di sini dia sebagai pemegang saham iya, kemudian dia sebagai komisaris iya, sebagai regulatornya juga iya, dan hasil penelitian saya memang menunjukkan karena ada faktor lainnya ya selain corporate governance ini, memang kebijakan pemerintah di sini sangat berpengaruh ya terhadap kinerja BUMN sebetulnya. Jadi kalau kemudian apakah maksud dan tujuannya dapat dicapai di BUMN karena peristiwa pasti berpotensi tinggi. Kalau dikatakan jeruk makan jeruk ya mudah-mudahan itu nggak terjadi ya. Jadi kita berpositif thinking aja. Pemerintah melakukan ini adalah untuk kemajuan dari BUMN, dan kemajuan dengan majunya BUMN itu bisa membantu perekonomian Indonesia, dan Indonesia bisa semakin lebih sehat lagi, semakin lebih baik lagi. Tapi ya memang posisinya tuh pemegang saham, komisaris itu ya pemerintah gitu. Tapi kan 51% ya, sisanya masih ada 49% itu dari yang di luar, yang diharapkan yang 49% ini dia bisa menetralkan kondisi dari BUMN tersebut. Karena akhirnya di 2022 kemarin kan, di awal 2022 Kementerian BUMN berani ya untuk bisa dikatakan berani ya untuk menutup beberapa BUMN yang memang sebenarnya tidak beroperasi. Karena selama dia masih masuk kan pembaginya tuh masih tetap total itu tadi ya, misalkan ada 100 ya dibaginya kan 100, padahal dari 100 itu ada 7 atau mungkin ada 10 yang dia udah nggak beroperasi. Jadi kalau itu aja ya penjelasan dari saya Pak Kunta ya. Kemudian dari sisi penelitian, bagaimana peneliti yang unit saya unit analisisnya BUMN non keuangan saja ya Pak Kunta ya, mempertimbangkan kondisi tersebut dan mengeliminir kondisi agar indikator dapat diukur dengan tepat dan tidak ambigu. Yaitu tadi Pak, ternyata kalau saya menggabungkan yang non keuangan dengan keuangan itu ternyata tidak bisa. Jadi memang saya harus mengeluarkan yang BUMN klaster keuangannya. Itu memang nggak bisa. Kalau saya karena variabel untuk kinerja keuangannya khususnya. Jadi memang saya kemarin berusaha membuat analisisnya itu ada analisis untuk per klasternya. Jadi mudah-mudahan tidak ambigu. Jadi Pak Kunta bisa baca disertasi saya Pak ya. Mudah-mudahan nggak ambigu ya Pak ya. Oke, kemudian Pak Riza ini ada dari Pak Candiwan ya. Oh iya betul. Jadi masih ada satu penanya lagi nih Bu dari Pak Candi. Ya? Iya betul. Ini menarik ini pertanyaannya. Jadi terkait GCG kemudian dihubungkan dengan kasus Krakatau Steel di sini.
Jadi bagaimana ataupun apa yang perlu diperbaiki di sini terkait implementasi GCG supaya kasus KS di sini Krakatau Steel tidak terulang kembali. Kemudian ada 2 pertanyaan di sini. Untuk pertanyaan yang kedua, dengan berubahnya teknologi dengan cepat, bagaimana mengukur digital transformation pada badan terdekat pada perusahaan yang core bisnisnya banyak terkait dengan teknologi? Oke, saya jawabnya yang kedua dulu ya, yang menurut saya relatif lebih mudah dijawab di sini ya. Kalau terkait dengan teknologi, dari waktu saya pertama kali saya mulai survei itu di awal 2021 sampai di akhir 2021. Jadi saya masih ngikutin terus perkembangan web dari setiap BUMN ataupun dari Kementerian BUMN itu udah sangat berubah. Pada saat saya masuk untuk mengajukan surat survei pun, itu kan saya melalui Kementerian BUMN, waktu saya ya, di periode saya gitu kan, waktu itu sudah mulai COVID-19 dan benar-benar dilarang, nggak boleh ke kantor tersebut itu. Tapi untuk mengurus suratnya secara online-nya juga nggak terlalu mudah gitu ya. Nah, tapi berbeda gitu dengan ada teman saya yang masuknya baru sekitar 2 bulan lalu, itu relatif mudah. Kemudian web dari setiap BUMN, kalau saya perhatikan tuh lebih, apa ya, sekarang tuh lebih komunikatif, lebih menarik, karena tadi ya, mereka sudah intake anak-anak apa yang mudanya mungkin udah di bawah milenial juga ya, udah nggak yang milenial kan, udah di bawahnya milenial, mereka lebih kreatif tuh anak-anaknya. Jadi kalau lebih cepat ya, lebih informasi yang disajikan itu lebih cepat dan mereka memanfaatkan teknologi yang ada itu memang sudah dilakukan. Mungkin karena efek dari pandemi juga, mau nggak mau mereka memanfaatkan teknologi. Jadi meskipun mereka nggak bergerak di bidang teknologi juga, kalau yang saya lihat perkembangannya karena saya ngikutin itu sangat baik ya. Kemudian kalau kita bicara Krakatau Steel gitu, ini sih sebetulnya bukan ranah saya juga ya untuk membahas masalah Krakatau Steel di sini gitu. Jadi kalau dikatakan mungkin ada masalah corporate governance-nya mungkin, tapi kalau sejauh yang saya perhatikan dari, kalau kita bicara untuk yang BUMN saja ya, sebetulnya tuh masalahnya nggak hanya di corporate governance-nya, tapi banyak masalah, banyak case lainnya, belum intervensi dari pemerintah sendiri, itu kemudian untuk menentukan si perusahaan ini apakah dia tetap jalan, apa dia bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu bentuk apa namanya, alurnya itu juga sangat panjang dan birokrasi tinggi untuk BUMN. Jadi yang saya sampaikan di sini birokrasinya tinggi kalau untuk BUMN. Jadi nggak mudah juga ya untuk kita. Dan kita juga nggak menyalahkan siapapun di sini, siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting kan mudah-mudahan ke depan Krakatau Steel dan beberapa BUMN yang lainnya bisa diselamatkan. Itu aja dari saya. Oke. Mungkin boleh komen Bu Dini? Boleh. Siapa itu ini? Candiwan Bu. Oh, mangga Pak. Boleh banget Pak. Itu terkait model, maksud saya begini, apakah dengan, itu kan Ibu pakai balance scorecard, apakah mungkin ada model lain yang lebih cocok dengan zaman sekarang gitu, maksud saya. Itu mungkin poin yang satu itu bukan teknologinya. Di indikator itu tuh apakah ada yang match banget nggak dengan modelnya gitu ya. Terus yang kedua, terkait KS itu, ya saya tuh terus terang agak heran ya, kok KS zaman pembangunan, kemarin kan zaman pembangunan ya, kok diperlukan sekali nih baja ini, kok malah rugi, ada apa ini gitu. Saya kira ada mungkin intervensi pemerintah atau pihak tertentu yang istilahnya tuh apa, campur tangan, mungkin tadi nyambung juga dengan Pak Kunta. Ternyata kalau saya lihat di berita itu salah investasi. Nah, terkait salah investasi ini kalau lihat dengan Ibu konteks Ibu tadi yang disampaikan, seolah ada internal audit yang nggak jalan. Nah, itu maksud saya, ya mungkin saya nggak tahu ya ininya ya, apakah di GCG-nya itu yang, ini kan good corporate government,
kasus Krakatau itu kalau sebenarnya salah investasi mungkin ya salahnya jangan 2 kali. Ini kayak tuh, setahu saya di berita tuh udah bertahun-tahun gitu itu tuh. Itu aja komen saya, Bu. Mangga atur nuhun, sangat menarik presentasi Ibu ya. Ilmunya bagus tadi. Makasih Bu Dini. Terima kasih Pak Candiwan, terima kasih juga komennya, masukan sekali buat saya. Tapi memang sayang sekali kemarin pada saat saya survei itu saya nggak sampai detail ke masing-masing BUMN-nya, jadi saya ngambil di klasternya. Jadi kalau dikatakan pernah, ya ini menurut pandangan kita saja ya, saya melihat dari sisi luar, kalau dikatakan melakukan kesalahan ya mungkin ya, tapi memang yang pasti itu intervensi dari pemerintah untuk setiap BUMN itu memang sangat besar, sehingga kan diharapkan 40, sebenarnya yang diharapkan itu adalah 49% sisanya ini nih yang bisa bantu untuk perbaikan-perbaikannya. Cuman ya kalau untuk melakukan perbaikan tuh memang nggak bisa dilakukan dalam 1 tahun mungkin ya, jadi dengan mengganti direksi sekarang tuh bukan berarti 2 bulan, 3 bulan kemudian Krakatau Steel atau Garuda Indonesia tiba-tiba menjadi baik, itu ya enggak juga ya, perlu waktu sih. Kalau itu aja pendapat dari saya. Ya, nuhun. Sama-sama. Oke, cukup ya. Jadi ini udah mendekati pukul 11 Ibu Dini. Jadi ini udah 1,5 jam online kita. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dini. Jadi udah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu di sini kepada teman-teman dan juga khususnya kepada saya sendiri nih. Jadi saya sedikit banyak, saya pun juga nggak begitu mengikuti sebenarnya terkait penerapan corporate governance di sini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang hadir pada online seminar siang ini, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Dan saya juga ingin mengingatkan, jadi pada pukul 1:30 ini, jadi 13.30, jadi akan ada online seminar sesi yang kedua, jadi akan menghadirkan Ibu Wiwin Aminah di sini sebagai speaker. Kemudian beliau akan mendiskusikan terkait management control system in corporate practice. Jadi saya harapkan bagi Bapak, Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang punya waktu untuk menghadiri online seminar pada siang hari nanti, jadi silahkan untuk join. Jadi mungkin itu saja. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dini dan juga Bapak, Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang berkenan hadir pada online seminar siang hari ini. Oke, saya tutup untuk online seminar. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, assalamualaikum. Terima kasih Pak Riza dan panitia. Sukses ya. Izin deh, Bu Dini. Sukses ya. Makasih Mbak Us. Sami-sami. Dah. Sukses ya, Bu Dini. Saya dapat ilmu baru nih secara pendekatan teorinya. Matur nuwun ya Pak Su. Ya, kalau saya dulu kan terjun langsung ke lapangan gitu ya, jadi teorinya tidak mendalam gitu ya. Tapi bagus sekali. Ya. Selamat ya. Nanti kita share ya, sharing ya Pak ya. Iya, monggo. Sudah, pamit dulu ya.